sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran pendapatan belanja daerah. Bisa disebut juga APBD. Nah, jadi setiap daerah di Indonesia, baik itu provinsi, kabupaten, maupun kota, memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola keuangan sendiri. Nah, alat utama yang digunakan untuk mengatur keuangan tersebut adalah APBD. Secara sederhana, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun untuk 1 tahun anggaran dan ditetapkan melalui peraturan daerah atau Perda. Nah, melalui APBD ini, pemerintah daerah mengatur dari mana uang diperoleh dan untuk apa uang digunakan. Tujuannya tidak lain untuk mendukung pembangunan, memperbaiki layanan publik, dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kalau kita lihat ada pembangunan jalan, jembatan, sekolah baru, atau program bantuan sosial, semua itu dananya berasal dari APBD yang menentukan maju atau tidaknya suatu wilayah. Nah, di sini saya akan membawakan penjelasan yang pertama, pengertian dan tujuannya APBD. Lalu yang kedua, ada komponen utama APBD. Lalu ada fungsi APBD dalam pemerintah pembangunan daerah. Yang keempat, APBD sebagai alat peningkatan pelayanan publik. Lalu yang kelima ada tantangan dalam pengelola APBD. Nah, selanjutnya pengertian dan tujuan APBD. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, APBD itu adalah rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Nah, tujuannya sebagai alat pedoman pelaksanaan pembangunan daerah, lalu sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, dan ada sebagai sarana transparansi dan akuntabilisasi kepada masyarakat. Nah, dengan adanya APBD, masyarakat bisa tahu arah pembangunan daerahnya, apa yang menjadi prioritas, betapa besar anggarannya, dan bagaimana pelaksanaannya. Jadi APBD juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Nah, selanjutnya ada komponen utama APBD. Nah, komponen utama APBD itu secara garis besar terdiri dari 3 bagian besar, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Nah, pendapatan daerah itu semua uang yang masuk ke daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah itu seperti pajak hotel, pajak restoran, distribusi parkir, dan hasil pengelolaan aset daerah. Lalu pendapatan transfer, yaitu dana dari pemerintah pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Nah, pendapatan lain-lain yang sahnya itu misal hibah atau sumbangan dari pihak ketiga. Lalu ada belanja daerah. Nah, belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan, seperti belanja aparatur daerah, meliputi gaji pegawai, biaya operasional, pemeliharaan aset. Nah, lalu ada belanja pelayanan publik, yaitu dana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Lalu ada belanja tak terduga seperti dana darurat saat terjadi bencana alam atau krisis ekonomi. Nah, lalu ada pembiayaan daerah. Nah, pembiayaan ini mencakup penerimaan dan pengeluaran non-operasional seperti hasil penjualan aset daerah, pinjaman daerah, atau pembayaran utang. Nah, jadi ketiga komponen ini saling berkaitan dan membentuk satu sistem keuangan yang utuh di tingkat daerah. Lalu di sini ada fungsi APBD dalam pembangunan daerah. Nah, APBD tidak hanya sekedar daftar angka atau dokumen keuangan. APBD memiliki 6 fungsi utama yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Nah, yang pertama itu ada fungsi otoritas. Nah, APBD menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran uang selama 1 tahun anggaran. Nah, lalu yang kedua ada fungsi perencanaan APBD. Nah, ini digunakan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan. Nah, jadi semua kegiatan pemerintahan harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam APBD. Lalu yang ketiga ada fungsi pengawasan melalui APBD. Nah, DPRD dan masyarakat memantau apakah penggunaan anggaran sudah sesuai aturan atau belum. Ini untuk mencegah penyimpangan dan korupsi. Nah, lalu yang keempat ada alokasi dana APBD. Nah, digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi ekonomi daerah. Nah, lalu yang kelima ada kontribusi pemerintah daerah. Nah, memastikan bahwa manfaat pembangunan bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di pusat kota saja, tapi juga di daerah pinggiran. Nah, lalu yang terakhir ada fungsi stabilitas pemerintah. Nah, ini menggunakan APBD untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Misalnya melalui subsidi atau bantuan sosial ketika harga-harga menaik. Nah, selanjutnya ada APBD sebagai alat peningkat pelayanan publik. Nah, salah satu peran paling nyata dari APBD adalah meningkatkan pelayanan publik. Misal, dan APBD itu digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit daerah atau puskesmas. Nah, lalu untuk memperbaiki sektor pendidikan. Nah, dengan membangun sekolah baru, menambahkan fasilitas belajar, dan memberikan beasiswa. Nah, lalu juga untuk meningkatkan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi. Nah, dengan begitu, masyarakat dapat menikmati layanan publik yang lebih baik dan kualitas hidup mereka juga meningkat. Lalu, ada tantangan dalam pengelolaan APBD. Namun, meski APBD pun banyak manfaat, nah pengelolaannya tuh tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi di daerah. Nah, antaranya tuh kayak ketimpangan alokasi anggaran. Nah, kadang anggaran lebih banyak untuk hal-hal administratif daripada kebutuhan masyarakat secara langsung. Nah, lalu ada kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat sering tidak tahu kemana uang daerah digunakan. Lalu ada rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah.
Nah, masih ada pegawai yang belum mampu mengelola anggaran dengan efektif dan efisien. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan, transparansi, dan profesional aparatur. Nah, selain itu, mengawasi masyarakat. Nah, selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting karena dengan ikut mengawasi, masyarakat bisa memastikan anggaran benar-benar digunakan kepentingan publik. Nah, sebagai contoh tuh kita bisa lihat dari pembangunan puskesmas daerah pedesaan. Nah, sebelum masyarakat di sana harus menempuh jarak jauh ke kota hanya untuk berobat melalui melalui APBD, pemerintah daerah kemudian mengalokasikan dana untuk membangun puskesmas baru beserta fasilitas dan tenaga medisnya. Nah, hasilnya masyarakat kini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan lebih mudah dan cepat. Dampaknya bukan hanya kesehatan yang meningkat, tapi juga produktivitas masyarakat bertambah karena mereka tidak lagi tergantung oleh sulitnya akses layanan publik. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bagaimana pengelolaan APBD yang tepat benar-benar membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya dari seluruh pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa APBD adalah alat strategi bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, melalui pengelolaan yang baik, APBD dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan pembangunan berjalan adil dan merata. Namun, agar tujuannya tersebut tercapai, dibutuhkan pengelolaan yang transparan, pengawasan yang ketat, serta partisipasi masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.